Perkenalkan, nama saya Ahmad Badar. Saya Agusman Renaldo Butar-Butar. Saya Diki Wahyudi. Saya Edric Gabriel Santosa. Saya Iman Maulana Rinaldi. Saya Muhammad Rifantaki Pradipta. Dan saya Fatlur Razak Firdaus. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu siapa sih yang kita analisis dan apa yang kita analisis. Nah, di sini kita akan menganalisis Desa Panggung Harjo yang berada di salah satu kelurahan di KP Wonsowon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Namun sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan ekonomi dan tata pemerintahannya. Nah, dalam desa ini ada kepala desa yang memimpinnya. Untuk kepala desa sendiri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah, untuk Desa Panggung Harjo di sini dipimpin oleh Wahyudi Anggoro Hadi yang lahir pada tanggal 24 Juli 1979. Beliau berkuliah di Farmasi UGM pada tahun 1997 dan menyelesaikan studinya pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2012 beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Panggung Harjo dan sampai saat ini. Kemudian kita sekarang lanjut ke tujuan. Tapi sebelum masuk ke tujuan Desa Panggung Harjo, kita harus tahu dulu apa sih tujuan organisasi. Jadi tujuan itu adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang direncanakan dan terdapat komitmen untuk mencapainya. Sedangkan untuk tujuan organisasi atau perusahaan biasa ditentukan oleh Chief Executive Officer dengan saran dari anggota manajemen senior lainnya. Nah, di dalam kasus ini, maka tujuan perusahaan dibuat oleh kepala desa dan para stafnya. Kemudian kita masuk ke tujuan Desa Panggung Harjo. Jadi di sini ada 4 tujuan dari Desa Panggung Harjo. Yang pertama adalah mendorong perubahan transformasi sosial, kemudian mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, kemudian mewujudkan masyarakat yang mandiri dan demokratis serta sejahtera, dan yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran atas lingkungan desa. Strategi yang dilakukan oleh Pak Wahyudi adalah pertama, tata kelola pemerintahan desa dan kapasitas politik yang baik. Untuk kapasitas politik yang baik terdiri dari 5, yaitu distribusi, responsif, ekstraktif, dan jaringan. Maka proses politik harus baik dan dilengkapi dengan 5 kapasitas dasar, harus dibingkai oleh nilai keteladanan sehingga terciptalah kepemimpinan. Yang kedua adalah merubah pola relasi antar warga di desa dengan pemerintah desa. Yang pertama, tidak hanya pelayanan administrasi publik, tetapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa, memberdayakan lembaga desa juga. Apapun yang menjadi kewenangan dari pemerintah desa yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa dan membuka ruang partisipasi untuk seluruh desa. Yang ketiga adalah sistem penggajian berbasis kinerja. Untuk sistem ini dapat memotivasi aparatur desa untuk mendorong perubahan. Untuk materi selanjutnya adalah kultur yang dibangun. Nah, jadi kultur yang dibangun oleh Pak Wahyudi ini selaku lurah, rasa menteri ya, adalah yang pertama membangun kesadaran kolektif. Dalam video dijabarkan bahwa Pak Wahyudi ini ingin membangun kesadaran kolektif bagi warganya. Jadi Pak Wahyudi ingin warga desanya merasa mereka itu berbeda dari yang lain dan memaksimalkan potensi mereka. Lalu sehingga mereka bisa mandiri. Mandiri ini seperti kata Pak Wahyudi, mereka tidak terlalu bergantung pada perangkat-perangkat desa seperti misalnya untuk hal sederhana mereka tidak bergantung kepada perangkat desa tapi bisa melakukan sendiri. Untuk selanjutnya adalah reformasi dari birokrasi itu sendiri. Nah,
menurut Pak Wahyudi dan mungkin kita semua rasakan di desa-desa itu pelayanan yang diberikan lambat dan mungkin ada korupsi yang terjadi di sana, lalu jenjang karir yang terbatas dan pelayanannya juga yang terbatas. Nah, Pak Wahyudi ini ingin merubah semuanya itu menjadi memperluas pelayanannya, lalu menjalin relasi dengan warga-warga dengan apa? Contohnya seperti membantu persalinan yang sudah dijabarkan di video. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen yang diterapkan pada Desa Paungharjo. Nah, Bapak Wahyudi Anggorhadi ini selaku Kepala Desa Paungharjo memiliki beberapa gagasan yang gagasan tersebut termasuk dalam proses pengendalian manajemen. Hal itu sangat membantu Desa Paungharjo untuk maju dan menjadi pionir bagi desa-desa lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa program kerja dan gagasan Pak Lurah yang digunakan untuk memajukan Desa Paungharjo ini. Nah, yang pertama itu adalah kesadaran kolektif. Nah, beliau ini mencetuskan satu program yang bernama Kampung Dolanan yang didasarkan untuk anak-anak yang dimulai pada tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan kultural atau kebudayaan. Nah, tetapi hal tersebut baru bisa terrealisasikan dengan baik pada tahun 2007 dengan adanya bencana pada tahun 2006 di Jogja. Nah, karena menurut beliau dengan adanya bencana tersebut, kesadaran kolektif dari warga desa itu bisa mulai terbentuk sampai seperti ini. Nah, untuk yang kedua adalah rekayasa sosial. Nah, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, bertanggung jawab, menurut beliau itu pemerintah desa harus tetap kelolanya itu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, rekayasa sosial ini merujuk pada berbagai hal. Nah, yang pertama itu dari struktur pemerintahan desa, dari tata kelola pemerintahan desa terkait dengan politik dan kepemimpinan pemerintahan. Nah, gagasan tersebut sudah termasuk dalam penolakan politik uang yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk terwujudnya kapasitas politik yang baik, maka dapat diawali dengan proses politik yang baik pula seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu ada 4 kapasitas dasar, yaitu kapasitas regulasi, distribusi, ekstraktif, dan responsif. Nah, dari gagasan dan 4 kapasitas tadi itu tidak cukup. Nah, untuk mengimbanginya itu dibutuhkan dengan keteladanan. Nah, selanjutnya yang kemudian itu ada yang ketiga, ada reformasi birokrasi desa. Nah, untuk birokrasi desa Paungharjo ini awalnya termasuk yang kurang baik atau mungkin terkesan buruk. Nah, di sini karena hal ini disebabkan karena birokrasi desa ini bisa dikategorikan termasuk yang lamban. Nah, kemudian ada korupsi dan ada bias dari kepentingan hak alih desa. Dari faktor-faktor tersebut ini dapat menjadi hal yang mendasar yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah tersebut. Yang pertama itu tidak hadirnya negara untuk memajukan desa. Yang kemudian pada tahun 2014 atau sebelum tahun 2014 itu perangkat desa itu tidak pernah dilatih oleh kabupaten. Kemudian dalam pemerintahan desa sendiri itu tidak pernah dikenalkan jenjang karir. Seperti contoh, misalnya jika ada satu orang yang sudah menjabat sebagai kepala urusan di pemerintahan desa itu, maka seumur hidup dia akan sampai pensiun juga dia akan menjabat sebagai kepala urusan saja, tidak mengganti jabatannya ke yang lain. Nah, dari masalah-masalah tersebut itu, ia atau Pak Lurah ini melakukan perubahan pada birokrasi desa. Nah, tahapan awalnya yang dilakukan itu adalah melakukan perubahan relasi warga desa dengan aparat desa atau perangkat desa. Karena komunikasi yang dilakukan ini hanya sebatas relasi administrasi saja. Misalnya seperti mengurus KTP atau membuat kartu keluarga baru, hanya seperti itu saja di sebelumnya. Nah, untuk dalam rangka merubah relasi yang kurang baik ini, maka beliau mengambil keputusan dengan memperluas dimensi pelayanan publik. Nah, cakupan ini tidak termasuk administrasi saja, tetapi juga menyangkut barang dan jasa, sehingga barang dan jasa ini menjadi kebutuhan publik yang sifatnya wajib dipenuhi oleh perangkat atau pemerintah desa. Nah, kalau contohnya itu misalnya ada anak yang tidak bisa atau belum menemukan sekolah, maka wajib halnya bagi pemerintah desa itu untuk membantu anak tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2013 beliau mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan untuk membangun pola relasi yang baru antara warga desa dengan perangkat desa seperti tujuan tadi di awal. Nah, dalam hal ini BUMDes termasuk lembaga yang unik dan masih bisa dilihat dari 3 perspektif. Nah, 3 perspektifnya itu apa saja? Nah, perspektifnya yang pertama adalah perspektif ekonomi, ada perspektif sosial, dan juga ada perspektif politik. Nah, untuk perspektif ekonomi ini karena di awal itu namanya badan usaha, maka perilaku atau
perilaku dari entitasnya itu harus bisa dipahami dari kacamata bisnis atau entrepreneurship dan bisa dilihat dari segi profit yang didapat. Nah, kemudian jika dilihat dari perspektif sosial, ini bisa dilihat dari segi layanan publik di Pangungharjo ini, BUMDes dapat digunakan sebagai instrumen jaring pengaman sosial untuk memberikan sumber penghasilan yang layak kepada sebagian dari penduduk desa itu yang memiliki kerentanan finansial, seperti anak yang putus sekolah, wanita yang sebagai kepala keluarga. Nah, selain itu juga Pak Lurah mempekerjakan beberapa anak jalanan yang diusir dari daerahnya asalnya, kemudian bisa menetap dan Pak Lurah mempekerjakan mereka. Nah, kemudian yang ketiga ini dilihat dari perspektif politik. Menurut beliau ini, karena apa yang dilakukan oleh BUMDes itu menjalankan sebagian kewenangan pemerintah desa. Karena hal tersebut merupakan entitas negara, maka perilakunya harus bisa dilihat dari segi politik dan dapat dijadikan alat politik bagi pemerintah desa untuk mendidik warga desa, dan alat politik ini bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga desa ini memiliki kesempatan langsung untuk menikmati sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, BUMDes ini juga memiliki 5 unit usaha yang berada di desa, yaitu jasa pengelolaan sampah. Nah, jasa pengelolaan sampah ini warga desa wajib sampahnya itu kemudian dijual, dan hasilnya itu beliau mengajak dari hasil penjualannya itu Pak Lurah ini mengajak warganya untuk menabung, tapi menabungnya adalah dalam bentuk emas yang value-nya itu akan tiap tahun terus naik dan bisa digunakan untuk di masa yang akan datang. Misal seperti contoh kepala keluarga yang memiliki anak 2 tahun, maka beliau dari menabung emas itu bisa menggunakan profitnya untuk anaknya bersekolah nanti. Nah, jika misal ada yang umurnya 45 tahun, maka keuntungannya bisa dipakai di hari tua. Nah, selain jasa pengelolaan sampah, ada juga Kampung Matraman yang ada di pelataran. Nah, terus ada juga PT Sinergi Panggul Lestari. Ini tuh bergerak di bidang produksi minyak, dan beliau itu berfokus pada ekspor yang kemudian untuk selanjutnya di pasar desa. Nah, pada tahun yang sama, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini mendirikan Bapel JPS atau Badan Pelaksana Jaringan Pengaman Sosial yang memiliki program kerja berupa kartu sehat, 1 rumah 1 sarjana, asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, dan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta. Juga ada layanan kesehatan ibu dan anak. Nah, untuk layanan kesehatan ibu dan anak itu, beliau menekankan bahwa mereka berhak mendapatkan 7 kali pemeriksaan kehamilan, kemudian 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 kali imunisasi lengkap untuk bayi secara gratis yang terdapat di rumah bersalin pada desa Pangungharjo ini. Nah, pada program kerja di atas itu bertujuan untuk memasukkan orang-orang baru yang mampu menjadi tiang bagi kelancaran program tersebut. Selain itu, berguna untuk memperbaiki dan memperbanyak orang-orang baru atau relasi-relasi baru. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Desa Pangungharjo. Secara lebih spesifik dalam konteks ini adalah struktur organisasi dari BUMDes Desa Pangungharjo. Jadi berdasarkan video terkait, kelompok kami menganalisis dan juga menyimpulkan bahwa BUMDes Desa Pangungharjo ini adalah menggunakan struktur organisasi unit bisnis. Karena BUMDes ini terdiri atas berbagai divisi yang berfokus kepada hal masing-masing. Seperti halnya ada jasa pengelolaan sampah yang berfokus kepada sampah dan juga lingkungan. Kemudian ada Kampung Matraman yang berfokus kepada potensi pariwisata Desa Pangungharjo. Kemudian ada Pelataran, yaitu jasa penyewaan gedung di Desa Pangungharjo. Kemudian ada PT Sinergi Panggul Lestari yang berfokus kepada produksi bahan baku kosmetik. Dan yang terakhir adalah Pasar Desa yang berfokus kepada transaksi jual beli antar masyarakat Desa Pangungharjo. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan SDM, lebih tepatnya ke strategi pengelolaan SDM yang dilakukan oleh Pak Wahyudi terhadap perangkat-perangkat di pemerintahan desanya. Untuk strateginya tersendiri terhadap 3 hal yang dilakukan oleh Pak Wahyudi. Yang pertama adalah reformasi birokrasi, lalu penyesuaian tata kelembagaan, dan yang terakhir adalah menggunakan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang pertama, untuk reformasi birokrasi sendiri, tujuan diadakannya reformasi birokrasi ini adalah untuk merubah pola relasi antara masyarakat dengan perangkat desa tersebut. Jadi relasi yang awalnya hanya berupa bantuan administratif,
itu diubah atau ditambahkan cakupannya lebih ke pelayanan publik. Dilakukannya dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan BUMDes atau badan usaha milik desa yang diadakan di desa tersebut, sehingga bantuan yang tadinya diterima oleh masyarakat yang awalnya hanya berupa bantuan administratif, misalnya pengurusan KTP atau yang lainnya, bertambah luas menjadi bantuan-bantuan seperti misalnya pelayanan terhadap ibu hamil atau masyarakat yang sakit gitu. Jadi memang betul adanya bahwa pelayanan administratif itu termasuk dalam pelayanan publik, tetapi pelayanan publik itu tidak hanya berupa pelayanan administratif, sehingga diadakan reformasi birokrasi ini agar pelayanan publik yang diterima masyarakat lebih luas. Lalu untuk yang kedua, Pak Wahyudi melakukan penyesuaian tata kelembagaan. Nah, penyesuaian tata kelembagaan ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga di desa tersebut, sehingga dengan adanya pemberdayaan ini, maka kewenangan yang ada pada pemerintah atau perangkat-perangkat desa tersebut bisa terbagi habis, dan dengan terbagi habisnya ini maka akan membuka ruang partisipasi terhadap masyarakat atau terhadap pihak-pihak lainnya untuk ikut memajukan desa tersebut. Dengan adanya ruang partisipasi, maka hal ini akan menambah jumlah orang-orang pintar, orang-orang baik, dan juga orang-orang yang progresif atau produktif dalam pemerintahan desa tersebut. Sehingga dengan adanya 2 atau 3 orang yang berubah dari perangkat-perangkat desa tersebut, maka pihak yang lainnya juga akan dipaksa untuk berubah untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, hal ini juga sejalan dengan strategi yang ketiga, yaitu penggunaan sistem penggajian berbasis kinerja yang dilakukan oleh Pak Wahyudi. Jadi dengan adanya sistem penggajian berbasis kinerja ini, pihak-pihak yang tadinya memiliki kinerja yang kurang akan berusaha meningkatkan kinerjanya, sehingga mereka bisa memperoleh upah atau gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, dengan demikian maka perlahan-lahan semua SDM akan semakin baik, dan terciptalah sumber daya manusia yang baik pada pemerintahan desa yang dipimpin oleh Pak Wahyudi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kepemimpinan yang dianut oleh Pak Wahyudi. Nah, jadi nilai yang dianut pimpinan yang pertama itu adalah keteladanan. Nah, dalam kepemimpinan itu tentu perlu adanya sifat keteladanan agar para anggota suatu organisasi itu mau mengikuti pemimpin tersebut, di mana Pak Wahyudi memberikan contoh keteladanan yang akhirnya diikuti oleh para perangkat desa, seperti datang pagi dan pulang pada waktunya, dan juga ikut membersihkan WC. Kemudian nilai yang kedua itu ada integritas. Nah, Pak Wahyudi memiliki integritas yang tinggi, di mana ketika menyalurkan diri sebagai kepala desa, beliau itu tidak menggunakan jalur atau jalan money politik sebagai upaya untuk meraih hati warga desa Panggung Harjo. Nah, sebagai bentuk upaya untuk melawan money politik tersebut, beliau dan beserta timnya itu melakukan upaya-upaya yang setara dengan duit yang dikeluarkan oleh lawannya tersebut, seperti misalnya mengisi pelatihan-pelatihan. Kemudian untuk Pak Wahyudi dari sisi spiritual mungkin selalu sholat subuh di masjid dan lain-lain. Kemudian nilai yang ketiga itu ada proaktif. Nah, jadi Pak Wahyudi itu proaktif dalam memimpin desanya, di mana beliau itu melihat atau mencari akar permasalahan yang menjadi keresahan warga desa Panggung Harjo. Nah, ketika sudah ketemu akar permasalahannya, beliau kemudian menerapkan pendekatan atau penyelesaian baru yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada berwawasan ke depan atau memiliki visi. Nah, Pak Wahyudi selaku kepala desa itu memiliki visi yang mampu dipahami atau dikomunikasikan dengan baik, di mana visi tersebut menjadi cita-cita, tujuan, dan juga arah kemana desa Panggung Harjo ini akan berkembang. Kemudian ada sifat kedisiplinan. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, Pak Wahyudi itu tentu memiliki sikap disiplin, di mana dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, di mana beliau itu selalu sibuk dan kegiatannya, Pak Wahyudi itu mampu mengatur waktunya dengan baik, seperti selalu berangkat pagi dan pulang ketika waktunya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai konsisten. Nah, nilai-nilai kepemimpinan yang sebelumnya sudah disebutkan tadi juga perlu didukung dengan sifat konsistensi, di mana Pak Wahyudi itu tidak hanya menunjukkan sifat keteladanan, disiplin, dan juga proaktif di masa-masa tertentu saja, beliau terus menunjukkannya itu sampai akhir di masa kepemimpinan beliau nanti. Nah, untuk hal-hal yang menginspirasi saya dari Pak Wahyudi Anggoro Hadi ini adalah yang pertama adalah kepemimpinannya. Beliau adalah sosok yang bisa dijadikan role model dari sikap kepemimpinannya, karena beliau bisa memimpin orang yang begitu banyak dan bisa menjalankan program-program ini. Dan juga beliau termasuk orang yang cerdas menurut saya, karena beliau bisa membuat program-program yang begitu bagus ini dan merealisasikannya menjadi kenyataan
dan mengorganisir semua penduduk desa sehingga bisa menuruti perintah beliau. Itu adalah menurut saya hal yang sangat menginspirasi dari segi kepemimpinan dan kecerdasan. Mungkin itu saja dari saya. Hal-hal yang menginspirasi saya dari Pak Wahyudi adalah keberaniannya untuk bertindak sesuai dengan isi hatinya sendiri. Jadi dia tidak hanya ikut-ikutan dengan orang lain karena orang lain melakukan suap menyuap maka dia ikutan suap menyuap. Tidak, dia bekerja dengan hatinya. Dia tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus dilakukan, dan dia berani melakukan itu walaupun berbeda dengan orang lain. Dia punya standar hidup sendiri. Dia berani melakukan apa yang menurut dia benar dan konsisten dan ya tidak goyah gitu dalam melakukannya. Hal yang menginspirasi saya dari Pak Wahyudi adalah jangan takut untuk berani beda untuk hal yang positif. Nah, hal-hal yang menginspirasi dari sosok Pak Wahyudi sebagai Lurah Desa Panggung-Harjo ini bagi saya adalah bagaimana sifat kerja keras dan juga kedisiplinan dan juga konsistensi dari Pak Wahyudi untuk selalu mengembangkan dan juga memimpin desanya Panggung-Harjo sehingga desanya itu bisa menjadi semaju ini. Untuk hal-hal yang menginspirasi bagi saya, beliau dapat menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup hanya kepintaran atau akademis saja, namun diperlukan juga kejujuran, kerja keras, konsistensi, inovatif, dan berani untuk mengambil suatu tindakan meskipun banyak pertentangan dari berbagai pihak. Hal yang menginspirasi saya adalah berani berbeda dan selalu konsisten dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih.